Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 58 mulai dari ayat 1 sampai dengan berikutnya sambil kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, melalui nyanyian pujian kami, syukur kami kepadamu atas berkat kasih-Mu dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan suara-Mu. Biarlah Tuhan yang bersuara di tempat ini. Biarkanlah hati kami Tuhan terbuka untuk mendengarkan firman-Mu saat ini. Dan jangan biarkan Tuhan konsentrasi kami mendengarkan suara-Mu Tuhan hilang. Tapi biarlah Tuhan Engkau berkata-kata, biarlah Tuhan berbicara di tempat ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu.
Amin. Salam. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Minggu ini, minggu yang terakhir, yaitu minggu ke-12 setelah Trinitatis, minggu yang terakhir Trinitatis, tertulis dalam kitab Maleaki pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleaki. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan, namun aku mengasihi Yakub, tetapi pembenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya aku jadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya, dan orang akan menyebutkannya daerah kepasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, pernah seorang anak remaja marah benar dia kepada ibunya. Dia katakan kepada ibunya itu, Mama tidak sayang lagi sama saya. Kenapa? Kata ibunya kepada anaknya, Mama tidak mau memberikan saya hadiah sepatu, padahal teman sebangku saya itu dibelikan mamanya sepatu sebagai hadiah ulang tahunnya. Dan ini saatnya saya ulang tahun. Seolah-olah mama itu tidak tahu bahwa saya ini sedang berulang tahun. Mama tidak kasih apa-apa. Saya minta sepatu. Mama tidak kasih, mama tidak sayang lagi kepada saya. Sambil dia marah dan emosi kepada ibunya tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, melalui pembicara atau perbicaraan antara anak dan ibu tadi, bukankah banyak orang seperti itu bila kemauannya tidak dipenuhi, dia langsung bilang, dia tidak dikasihi lagi. Padahal kalau kita lihat tadi, kita simak si anak tadi yang tidak tahu bagaimana besarnya pengorbanan ibunya yang sudah mengandung dia dan terutama melahirkan dia, bahkan mengasuh dia dan mengorbankan nyawanya ketika melahirkan dia dengan seluruh tenaga, dia membesarkan anak tersebut. Tetapi karena hanya persoalan permintaan sepatu itu tidak dikabulkan, dia langsung menuduh ibunya itu tidak menyayanginya lagi. Kira-kira seperti itulah bangsa Israel, sikap mereka terhadap Allah dalam perikop ini. Allah sudah memberikan segala yang terbaik kepada mereka, segala yang terhebat, dengan menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa Israel.
Tetapi apa yang bangsa Israel katakan, dan mereka masih berani berkata di ayat 2 tadi, dengan cara bagaimanakah engkau Allah mengasihi kami? Mereka kembali lagi bertanya seperti itu. Pertanyaan, kenapa bisa Israel seperti itu? Mengapa mereka bisa bertanya kembali seperti itu? Latar belakangnya begini. Pada waktu itu orang-orang Israel sudah kembali ke Yerusalem dari pembuangan. Tetapi ketika mereka tiba di Yerusalem, ternyata hidup di sana sangat menyedihkan. Ekonomi mereka morat-marit, ya. Mata pencaharian mereka hampir tidak ada. Karena kebun, sawah mereka, bahkan apa yang mereka kelola saat itu sudah tidak bisa lagi, semua terbengkalai, dan mereka masih tetap dijajah oleh bangsa Persia pada waktu itu. Itulah yang membuat mereka itu menjadi kecewa, sehingga mereka menjadi sinis, meragukan kasih dan janji-janji Tuhan, meragukan keadilan Tuhan. Mereka tidak percaya lagi bahwa kekuatan mereka kepada perintah Tuhan tidak ada lagi gunanya. Mereka merasa bahwa Tuhan tidak benar mengasihi mereka lagi, dan mereka tidak lagi merasakan dan mengindahkan kasih setia Tuhan di dalam hidupnya. Dan itulah yang membuat moral dan iman mereka semakin merosot, sehingga bila kita baca di ayat 7 sampai dengan ayat 8, bahkan tambah ayat 14, mereka menistakan persembahan kepada Allah dengan mempersembahkan tepung yang tidak baik, yang tidak layak lagi dipakai, dan mempersembahkan binatang yang cacat, binatang yang tidak berguna lagi. Bayangkan persembahan mereka, demikian mereka sampaikan kepada Allah. Di samping itu mereka melakukan pernikahan dengan bangsa-bangsa kafir. Ayat 11, 2 ayat 11 kita baca. Angka perceraian di kalangan mereka semakin tinggi. Lalu masuklah, menyusuplah para penyihir, dan terjadi di situ perzinahan serta ketidakadilan. Bisa kita baca di pasal 3 ayat 5. Dan mereka tidak lagi mempersembahkan perpuluhan untuk bait Allah yang akan mereka bangun, karena mereka lebih mementingkan dan mengurus dirinya sendiri. Sehingga pembangunan bait Allah pada waktu itu menjadi terbengkalai. Itulah yang mendasari dan alasan mereka mengatakan Allah tidak lagi mengasihi kami. Tetapi sebenarnya alasan itu mengada-ada. Karena itulah Allah memberikan jawaban yang benar. Bila kita bahasakan dengan bahasa kita sendiri, inilah yang mau Tuhan katakan kepada mereka. Hai Israel, inilah bukti bahwa aku sangat mengasihimu. Lihat nenek moyang kalian itu. Ishak itu punya 2 orang anak, kita semua tahu, Esau dan Yakub. Tetapi aku memilih Yakub menjadi umatku, bukan Esau. Itu bukan karena kamu lebih baik dan lebih baik lagi dari Esau, tetapi karena aku mengasihi kamu. Itulah bukti bahwa sudah dari sejak dahulu kala, mulai dari nenek moyangmu Yakub itu, aku sudah mengasihi kamu. Karena itulah aku membuat kamu menjadi bangsa yang terhormat, menjadi bangsa yang hebat, dan dari segala bangsa di dunia ini, aku yang melakukan itu sebagai bukti betapa besar kasihku kepadamu Israel. Tetapi kamu selalu memberontak, selalu melawan, sehingga karena kamu sudah kelewat batas, kata Allah,
selalu melawan, aku sudah menggerakkan hati Raja Kores. Walaupun perlakuanmu itu tidak baik, aku menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk memulangkan kamu ke Yerusalem, ke tanah perjanjian, ke Bona Pasogitmu ini. Itulah bukti kasihku kepada kalian semua. Tetapi sebaliknya lihat, itu abangmu si Esau, kata Allah. Mereka tidak kukembalikan ke tanahnya, tidak kupulihkan situasinya, dan tidak ada siapapun yang boleh memulihkannya, bangsa abangmu itu, si Esau itu. Dari situlah seharusnya kamu melihat bukti bahwa aku sungguh-sungguh mengasihi kamu. Itulah lihat. Jangan karena penderitaan yang sedikit, yang sementara itu menjadi alasan bagimu mengatakan aku tidak mengasihi kamu. Ya, kira-kira begitulah Tuhan mau mengatakan kepada bangsa Israel dengan bahasa sederhana. Itulah yang meyakinkan mereka bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi mereka melebihi siapapun. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga mungkin pernah dan bisa bersikap seperti itu. Acap kali sekali semua yang baik yang kita terima bisa menjadi hilang karena kesalahan sedikit. Terutama dalam sikap kita kepada Allah. Kita mengalami banyak penderitaan. Kita mengalami banyak pergumulan, kita mengalami banyak penyakit. Penderitaan yang hanya sementara, pergumulan yang hanya sementara, persoalan hidup yang hanya sementara. Tetapi kita sering dan ada banyak orang yang langsung bersungut-sungut, langsung protes, bahkan langsung putus asa, bahkan mau meninggalkan Allah. Mengapa bisa begitu? Karena mereka ini hanya melihat hal-hal yang kecil yang sedang dialaminya, dan dia membiarkan semuanya itu menutup hatinya, sehingga dia tidak melihat lagi hal-hal yang sangat besar yang sudah dia peroleh dari Allah. Oleh karena penderitaannya sedikit, matanya tertutup melihat berkat Allah yang sangat-sangat besar di dalam hidupnya. Ada sebuah ilustrasi, coba kita lihat ilustrasi ini. Ada seorang bapak yang lumayan kaya datang kepada parhaladonya. Gak usah kita sebut siapa itu parhaladonya. Apakah itu full timer, apakah itu sintua. Dia berkata, "Amang, saya mau bunuh diri. Itu lebih baik. Saya mati saja. Semua sudah habis. Saya saat ini mengalami kebangkrutan. Karena itu lebih bagus saya mati. Tapi saya datang ke Amang sebelum bunuh diri supaya saya tidak berdosa." Mana ada bunuh diri yang tidak berdosa, ya kan? Iya, dia datang terlebih dahulu sebelum dia hanya bunuh diri, dia datang ke parhaladonya supaya bunuh dirinya itu tidak berdosa, katanya. Untung parhalado tadi menenangkan hati bapak tadi. Oh, tenang dulu ya, tenang dulu. Dan setelah tenang, parhalado tadi mengambil papan tulis. Udah langka sekarang papan tulis ya. Iya, papan tulis. Lalu dia membuat papan tulis itu 2 kolom. Kolom kiri yang berjudul yang hilang. Kolom kanan berjudul yang sisa. Lalu parhalado itu bertanya kepada bapak tadi, yang mau bunuh diri tadi, belum sempat bunuh diri. "Pak, apamu rupanya yang hilang?"
Saya sudah pusing memikirkan hidup ini. Si bapak tadi langsung menjawab, wah, Amang, perusahaan tekstilku yang dulu yang serba berkembang pesat sekarang sudah tutup. Semua asetku di sana sudah disita. Lalu Parhalado itu menuliskan di kolom kiri, pabrik tekstil habis. Terus katanya lagi, ada lagi? Jawab bapak itu, oh cuman itu. Tapi itulah hartaku semuanya. Lalu Parhalado itu menanyakan lagi, apakah di samping itu masih ada usahamu yang lain yang bisa memberikan keuntungan bagimu? Jawab bapak tersebut, ya masih ada, Mang. Ya tapi berapalah itu? Hanya 10 rumah kontrakan katanya. Dan di sana ada sebuah kopi shop. Lalu Parhalado itu menuliskan lagi di sebelah kanan, ada rumah kontrakan 10 pintu dan kopi shop. Di sebelah kanan dia tulis. Terus ditanya lagi bapak tersebut, bapak sehat? Wah puji Tuhan Amang, sampai saat ini saya sehat. Kami sekeluarga semua sehat, anak-anak juga sehat, istri juga sehat. Oh ya? Bagaimana perilaku istrimu? Oh, istri saya itu adalah istri yang terbaik sedunia bagi saya. Dia sangat baik, sangat mencintai saya, mencintai anak-anak saya, katanya. Lalu bagaimana dengan anak-anakmu? Apa ada anakmu yang nakal, yang memakai narkoba? Oh tidak, anak saya semua baik-baik, berprestasi dan dapat beasiswa di universitas ternama. Mereka anak-anak yang hormat kepada orang tua dan takut akan Tuhan. Dan kadang-kadang Amang katanya, mereka dan istri saya inilah alasan saya untuk tetap bertahan. Semua itu ditulis Parhalado itu di sebelah kanan. Iya, kita simak ya, jangan sebelah kiri. Nah, itu yang tersisa tadi. Lalu bapak tersebut ya menceritakan bagaimana bapak itu bisa membangun semua perusahaannya yang lalu. Terus dia menceritakan lagi, ya semua usaha itu dari dulu hanyalah karena penyertaan Tuhan semata. Memang saya akui itu. Tuhanlah yang menunjukkan jalan. Dan Tuhanlah yang memberikan hikmat, Tuhanlah yang memberikan kepintaran, semangat, dan memberi saya pekerja-pekerja yang baik, yang jujur, memberi saya orang-orang yang membantu saya, orang baik, sehingga dulunya saya yang sangat miskin, tetapi saya bisa membangun perusahaan tekstil yang sangat besar itu. Parhalado tadi menggeleng-geleng kepala dan saling menundukkan kepala. Dan dia menuliskan kembali di kolom kanan. Lalu Parhalado itu bertanya kepadanya, kalau begitu apakah Bapak masih percaya bahwa Tuhan masih bisa, bahwa Tuhan masih mau melakukan seperti hal ketika Bapak mendirikan perusahaan tekstil Bapak itu dan kembali ke depannya sukses kembali? Wah, dia nggak habis pikir. Sebentar Bapak itu berhenti, dia menarik napas panjang dan dia merenung sebentar. Dan setelah beberapa detik ia menarik napas kembali dan menjawab dengan mantap, Amang, saya percaya, saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa Tuhan masih menyertai saya sekarang dan ke depannya. Dan akhirnya Parhalado tadi melihat dan mengajak si Bapak melihat daftar kedua kolom itu. Dia katakan, lihatlah Bapak, inilah yang hilang, hanya satu. Tetapi lihat di sini, di kolom kanan. Setelah kita lihat dua kolom tersebut, mana yang lebih banyak? Yang terhilangkah
atau yang masih tersisa ini? Bukankah ini yang tersisa dan yang akan Tuhan berikan kepadamu jauh lebih besar dari yang terhilang ini? Kok hanya yang terkecil itu Bapak mau bunuh diri? Kata Parhaladu tersebut. Bapak mau melupakan semua perbuatan Tuhan? Seketika itu Bapak tersebut merenung dan menyesali keputusannya akan mau bunuh diri. Lalu Parhaladu tadi mengatakan, silakan pulang. Setelah itu Bapak itu pulang dengan sukacita, wajahnya sangat bersemangat dan penuh percaya diri kembali membangun perusahaannya lagi. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bukankah banyak orang, mungkin bahkan kita sendiri pun pernah seperti itu. Semua hal yang baik yang tiada terhitung, yang luar biasa yang Tuhan telah lakukan di dalam hidup kita, di keluarga kita menjadi hilang, sirna, tidak kita lihat lagi hanya karena kita diperbolehkan Tuhan mengalami sedikit masalah, sedikit penderitaan. Mengapa bisa begitu? Karena kita sering hanya fokus pada penderitaan itu. Masalah yang kita hadapi itu. Sehingga kita lupa akan semua yang telah Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, ingatlah apa yang telah Tuhan lakukan. Ingatlah apa yang telah Tuhan masih sisakan untuk kita. Itu pasti jauh, bahkan berjuta-juta kali lipat dari apa yang hilang. Itu berjuta-juta kali lipat ketimbang masalah, ketimbang derita yang kita hadapi. Kegagalan kita, pergumulan kita itu tidak seberapa itu dibandingkan sukacita, dibandingkan kesuksesan, dibandingkan kebahagiaan yang telah Tuhan berikan kepada kita satu persatu, bahkan di tengah-tengah keluarga kita. Karena itu jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah protes terhadap Tuhan. Ingat, Tuhan sendiri telah rela memberikan anaknya Yesus Kristus dan juga rela memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Itulah jaminan bahwa Tuhan tetap mengasihi kita. Kasihnya itu tidak pernah berhenti, tidak pernah lekang dari kita. Hidup kita hanya karena kasih Tuhan, bukan karena kekuatan dan kehebatan kita satu persatu. Dan ada lagi yang sangat penting dari topik minggu ini. Dikatakan di situ bahwa Tuhan mengasihi segala bangsa. Ternyata bukan hanya kita yang dikasihi Tuhan. Tuhan tetap mengasihi segala bangsa seluruh dunia ini. Di ayat 5 dikatakan tadi. Karena Allah itu bukanlah Allah yang lokal. Dia adalah Allah yang universal. Segala sesuatunya, siapapun dia, Tuhan tetap mengasihi. Karena itulah Allah bisa menggunakan bangsa Babel untuk menghukum bangsa Israel. Tetapi juga bisa menggerakkan hati Raja Kores dari Persia untuk membebaskan dan membawa bangsa Israel itu, mengembalikan mereka pulang dari tanah perjanjian. Dan puncaknya, kalau kita baca di ayat 11, ya, di ayat 11 dari nas kita ini, sesudah nas kita ini ayat 11 di situ dikatakan, saya bacakan,
Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Dan yang lebih luar biasa lagi, ya, pengorbanan Allah itu yang sering kita proklamasikan di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan akan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk orang Yahudi, bukan hanya untuk orang yang beragama Kristen, tetapi untuk semua bangsa, segala ras, segala marga, segala suku, segala benua. Yesus itu adalah juru selamat dunia, universal. Karena itu jangan pernah terjebak pada pemikiran yang dangkal dan sempit mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat orang Kristen saja. Oh tidak. Tetapi dia juru selamat semua bangsa. Siapapun asalkan mau datang. Dan bila tidak mau itu urusan mereka. Itu sama seperti matahari yang sering kita nikmati setiap hari. Bila tidak bisa kita mengatakan bahwa itu adalah milik kita. Tetapi Tuhan memberikan sinar matahari kepada semua makhluk, kepada semua bangsa. Tetapi bila tidak ada seorang yang mau menerima itu urusan mereka. Sama seperti itu Allah Yahweh dalam Yesus Kristus adalah Allah Tuhan Juru Selamat segala bangsa. Itu yang nanti akan kita rayakan di bulan Desember, kedatangannya ke dunia untuk menyelamatkan semua bangsa yang ada di dunia ini. Karena itu jangan, karena dengan pemahaman seperti itu, ya, jangan kita berprasangka bahwa Tuhan itu adalah milik orang Kristen saja, bukan. Tapi semua bangsa yang mau datang kepadanya. Maka kita diperhadapkan dua tanggung jawab sebagai orang Kristen. Yang pertama adalah kita harus segera memberitakan Injil kepada semua orang kemana saja, sampai ke ujung dunia. Untuk apa? Supaya semua orang di seluruh dunia ini telah menerima keselamatan yang sempurna hanya di dalam nama Yesus Kristus, agar mereka mau datang dan menerima Yesus. Yang kedua tanggung jawab kita, selain kita memberitakan firman Tuhan, kita juga tidak boleh kasih kita itu hanya untuk kalangan diri kita sendiri, kalangan untuk kita Kristen antar Kristen. Tetapi orang Kristen harus mengasihi semua orang. Kasih kita harus melewati tembok gereja. Kasih kita harus melewati lintas agama, lintas benua, lintas bahasa. Sehingga melalui kita semua orang, semua bangsa, siapapun mereka bisa mengecap kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ini adalah minggu yang terakhir, minggu setelah Trinitatis. Besok, minggu depan, kita akan masuk kepada minggu ujung tahun, Parhuriaun. Apa yang mau kita lihat ketika kita sampai menjajaki minggu ujung tahun Parhuriaun? Dalam 1 tahun ini, kita lihatlah kasih Tuhan di dalam hidup kita. Bahwa kalau kita pikirkan, kita lihat lintas kembali ke belakang, lebih besar kasih Tuhan itu kepada kita. Itu bukan karena kekuatan kita, itu bukan karena amal kita, itu bukan karena kebaikan kita. Seharusnya kita harus merenungkan bahwa kasih setia Tuhan itu tetap mendampingi kita walaupun ada banyak kemelut, walaupun ada banyak penderitaan, walaupun ada banyak masalah, walaupun ada banyak tantangan dan penyakit yang kita hadapi. Ingatlah, sampai detik ini
Tuhan masih memberikan kasih-Nya kepada kita. Patutlah kita bersujud di hadapan-Nya. Patutlah kita membenahi diri. Kita bukan mau mengingat orang-orang yang terlebih dahulu mau pergi meninggalkan dunia ini ketika kita masuk dalam minggu ujung tahun Parhuriaon. Memang wajar kita bisa mengingat, apalagi dalam 1 tahun itu masih ada dan ada keluarga kita yang pergi meninggalkan dunia ini. Tapi yang mau diingatkan kepada kita bahwa ketika kita masuk dalam minggu ujung tahun Parhuriaon, minggu depan mengingatkan kepada kita bahwa kita juga akan kembali ke sana. Dan apabila kita kembali ke sana, apakah kita telah siap? Tapi lihatlah, perilaku kita dalam 1 tahun ini mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Perilaku kita, sikap kita, persembahan kita, pujian kita tidak dilayakkan bagi Tuhan. Tetapi ingatlah, saat ini kita diingatkan bahwa Tuhan itu masih mengasihi kita. Jangan lagi kita mengatakan seperti bangsa Israel tadi, bahwa dengan kata-kata mereka, dengan cara bagaimanakah Engkau Allah mengasihi kami? Jangan ada lagi pertanyaan seperti itu. Jangan ada lagi pertanyaan, di mana Tuhan kasih-Mu? Di mana Tuhan Engkau? Ingatlah, napas kehidupan yang saat ini masih kita rasakan, itulah bukti penyertaan bahwa Tuhan itu masih melayakkan, masih mengasihi, dan masih diingatkan kepada kita untuk membenahi diri kita sebelum kita mengakhiri perjuangan kita di dunia ini. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mengingat bahwa Tuhan itu mengasihi kita, apa yang kita berikan kepada Tuhan? Bukti nyata kita telah dikasihi Tuhan. Berikan hati kita dengan segenap hati, ya, mengucap syukur, memberikan perilaku kita yang terbaik kepada Tuhan. Sikap kita, masih ada waktu yang Tuhan berikan kesempatan kepada kita. Inilah saatnya Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita membalaskan kasih Tuhan itu dengan berbuat yang sewajarnya, berbuat yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Allah mengasihi kita dan Allah tidak meninggalkan kita semuanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa atas anugerah yang masih kami rasakan saat ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan melalui ucapan-Mu kepada bangsa Israel yang telah Kau selamatkan, yang telah Kau pulangkan mereka ke kampung halamannya, ke Yerusalem. Mereka bertanya, mereka mengatakan bahwa Engkau tidak mengasihi mereka dan membiarkan mereka. Tapi di semuanya itu Tuhan, Engkau berkata kepada mereka bahwa apapun yang Tuhan lakukan kepada mereka, itu adalah bukti kasih mereka kepada bangsa yang telah Kau berkati, yaitu bangsa Israel, mulai dari mereka keluar dari perbudakan Mesir, bahkan mereka jatuh ke perbudakan Babel dan mereka Engkau pulangkan kembali. Semua itu adalah penyertaan-Mu Tuhan. Dan itu juga mungkin pernah dan bisa kami alami di dalam hidup kami. Ketika kami menghadapi penderitaan, pergumulan, cobaan hidup, sakit, penyakit, kami sering mengatakan, Engkau tidak mengasihi aku. Tapi semuanya itu Tuhan, Engkau tetap menyertai kami dan Engkau masih memberikan sampai detik ini kesempatan buat kami. Itu adalah bukti nyata bahwa Engkau Tuhan masih menyertai dan mengasihi kami. Dan sebagai jaminan yang paling luar biasa Kau berikan kepada kami, yaitu Yesus Kristus datang ke dunia ini menyelamatkan kami sehingga kami tidak lagi masuk ke dalam hukuman selama-lamanya, tetapi memperoleh
hak waris kerajaan Allah, yaitu kehidupan selama-lamanya. Ajari kami Tuhan, agar kami menghitung berkat yang Kau berikan kepada kami, dan kami niscaya kagum oleh karena kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Dan itu nampak dari penyertaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Dalam 1 tahun ini dan minggu depan kami akan mengakhiri ujung tahun Parhuriaun. Tuhan, kami mau merenung perbuatan-Mu yang penuh cinta kasih di dalam hidup kami. Sehingga kami merenung dan kami bisa lagi Tuhan memberikan yang terbaik melalui kesempatan waktu yang Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa. Masih kami rasakan semuanya itu sampai detik ini. Karena itu Tuhan ajari kami untuk selalu bersyukur di dalam Engkau. Tuhan Yesus Kristus, ada banyak mungkin masih pergumulan yang masih kami hadapi di dalam hidup kami. Pergumulan apapun itu, persoalan apapun itu kami serahkan semua kepada-Mu Tuhan. Biar Engkau yang bijaksana untuk memberikan jawaban terbaik kepada kami. Tuhan Yesus Kristus, kalaupun ada di tengah-tengah jemaat-Mu yang masih dalam keadaan sakit, keluarga kami Tuhan, yang ada di rumah sakit, yang ada di rumah kami, Tuhanlah yang menjamah, Tuhanlah yang memberikan kesembuhan buat mereka. Obat, minuman, makanan, itulah Tuhan menjadi kesembuhan bagi mereka. Kau berkati semuanya itu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan apapun itu rencana kami Tuhan, warta yang telah kami dengarkan, semuanya itu kami serahkan kepada-Mu. Biar Tuhanlah yang selalu memberkati jemaat-Mu, gereja-Mu, bahkan keluarga kami. Inilah kami Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil kita memberikan persembahan kita. Yesus
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita pulang dengan damai sejahtera dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Tuhan berkati. Salam.